atas nama Rektor Universitas Indonesia. Dengan ini sidang akademik Universitas Indonesia saya buka. Selanjutnya saya silakan Saudara Profesor Dr. Adrianus Yasanayala, MSc, MSc, PhD sebagai promotor untuk memulai acara ujian. Saudara calon doktor, saya persilakan Anda membacakan secara singkat ringkasan atau inti dari kesertaan saudara selama 10 menit. Silakan. Perkenalkan saya membacakan ringkasan disertasi saya yang berjudul Kronografi Asimetris sebagai faktor pemicu international fraud acquisition dalam relasi perdagangan Indonesia-Tiongkok. Studi Pikignasi Faktor Indonesia. Kesimpulan pertama, adanya faktor kronologi asimetris dalam relasi perdagangan Indonesia-Tiongkok telah menciptakan celah yang memicu fraud acquisition terhadap ekspor Indonesia. Faktor-faktor tersebut terdiri asimetri hukum, teknologi, pengetahuan, dan budaya. Kesimpulan kedua, kontekstualisasi fraud acquisition terhadap ekspor Indonesia ini memiliki beberapa perbedaan ketika dihubungkan dengan konsep tahapan fraud Michael Levy 2009 yang terdiri dari 1. Pra-optimisasi, 2. optimisasi, 3. pasca-optimisasi, dan 4. tipologi. Kesimpulan ketiga, hasil konseptualisasi international fraud acquisition adalah proposisi yang menjelaskan lingkup lokus internasional, 3 jalur ekspor, modus kejahatan, organisasi penipu, dan bahwa optimisasi terjadi karena adanya kondisi kerentanan pada diri korban. Pimpinan sidang Dewan Penguji dan hadirin, demikian uraian singkat saya sebagai peneliti yang saya sampaikan dalam ruang terlambat ini tentu tidak ada. Disertasi Saudara Raden Jauhari ini penting ya. Kenapa? Karena dia masuk dalam satu topik yang bukan merupakan topik khas kriminologi. Ya, topik itu pada dasarnya ada lintasan dengan studi HI, studi hukum internasional, studi politik malah, ya, dan juga studi ekonomi. Nah, untuk itu maka kemudian Saudara Jauhari lalu mencari di mana kriminologisnya, di mana aspek kejahatannya. Nah, untuk itu maka yang bersangkutan melihat pada konteks aspek korban kejahatan yang timbul dari perdagangan internasional. Untuk itu maka perlu disebutkan bahwa ternyata tidak mudah bagi kita untuk masuk dalam perdagangan internasional karena kita lalu menjadi orang yang vulnerable, pihak yang gampang sekali dikerjai orang. Kita ingin cepat, tapi begitu ingin cepat kita kemudian lalu terpaksa masuk dalam satu situasi yang semi ilegal. Nah, itu malah makin membuat kita menjadi vulnerable. Nah, di pihak lain kita berhadapan dengan partner yang kita tidak kenal, partner usaha yang tidak kita kenal, yang kita kenal hanya lewat internet dan belum sempat kita adakan penjajakan. Ini sekali lagi menjadikan situasinya tidak simetris, ya. Kita punya uang, ya, tapi mereka punya akses. Kita punya uang, tapi mereka punya network. Nah, ini menjadikan sekali lagi mudah bagi seorang pemain ekspor Indonesia misalnya untuk kemudian menjadi victim dalam konteks perdagangan internasional. Agar ini kemudian menjadi perhatian pemerintah. Pada satu sisi kita ingin mendorong ya pemain-pemain usaha kita main di dunia internasional untuk mendapatkan devisa misalnya, tapi juga kita harus lengkapi mereka dengan semacam amunisi lah begitu, agar tidak kemudian menjadi korban para pemain-pemain global ya di luar sana yang jauh lebih knowledgeable dibandingkan kita. Begitu. Angkatan 2019. Wah. Mantap. Mantap. Oke, sip.